lagi dengan saya Supri Dabara. Hari ini saya akan menayangkan bagaimana masak ayam di dalam bambu. Saksikan keseruannya bersama saya Supri Dabara. 1, 2, 3, come on! Oke, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari bambu. Khususnya bambu itu bambu buruk ya, bambu buruk. Kenapa kita pakai bambu buruk? Karena bambu buruk itu lembut, terus dia punya kulit itu tipis. Jadi untuk masak ayam dalam bambu sangat cocok sekali dengan bambu buruk. Dan itu harus bambu yang besar. Setelah bambu-bambu yang kita ambil tadi, kemudian kita potong. Tetapi harus menggunakan parang yang tajam dan harus berhati-hati karena bambu ini sangat rentan akan pecah. Kita potong bambu pada bagian pangkal bambu ya, dan ingat harus berhati-hati. Oke guys, setelah bambu-bambu tadi dipotong, terus kita melakukan perapian dari atasnya agar bambu-bambu tersebut tidak ada yang runcing. Setelah bambu-bambu dibersihkan, kemudian kita akan cuci supaya tidak ada miang-miang lagi yang menempel pada bambu. Terus bagian dalam bambu itu juga kita bersihkan agar kebersihan untuk memasak ayam dalam bambu tetap terjaga. Oke guys, saksikan keseruannya bersama saya Supri Dabara. Oke pemirsa, bahan utama daging ayam seberat 2 kg dan bumbu-bumbu khas suku Dayak. Di sini ada lengkuas yang sudah dihaluskan, kemudian kita serai juga sudah dihaluskan. Yang sudah diiris maksudnya sebelum dilakukan penumbukan. Cabai rawit, daun jeruk, jeruk nipis. Jeruk nipis ini tujuannya untuk membuang rasa amis pada daging ayam. Daun kunyit, buah kunyit, daun kesum. Daun kesum ini untuk menambah aroma. Ini memang khusus tanaman dari suku Dayak ya, daun kesum ini. Kemudian di sini ada juga daun kedondong. Ini daun kedondong, kita ambil yang masih muda-mudanya ya, daun kedondong. Kemudian daun ubi atau daun singkong, ini nanti digunakan untuk menutup bambu. Kemudian di sini ada juga tipok ranggon atau daun sop suku Dayak, daun sop kampung, ada bawang merah dan bawang putih. Bumbu-bumbu seperti lengkuas, serai,
Dan kunyit kita tumbuk sampai halus. Kemudian yang bersifat daun-daun kita cincang, kita iris-iris sampai halus. Oke, setelah bumbu-bumbu dihaluskan, kemudian daun-daun tadi sudah dicincang, kita bumbu yang telah dihaluskan kita campur ke dalam daging ayam yang sudah dicincang. Kemudian daun-daun yang sudah dicincang juga kita campur menjadi satu. Setelah tercampur, terus kita lakukan pengadukan atau kita adon sampai rata. Setelah bumbu teraduk rata dengan daging ayam yang telah kita siapkan, tindakan selanjutnya kita memasukkan daging ayam ke dalam bambu dengan takaran setengah dari bambu. Tujuannya agar pada saat daging ayam telah terisi dalam bambu, kita memasukkan air. Dan dalam masukkan air bumbu ini juga kita harus masukkan setengah, biar nanti pada saat mendidih tidak meluap. Dan air-air bumbu ini adalah sisa-sisa dari bumbu-bumbu yang ada pada ayam tadi. Setelah selesai memasukkan air, kemudian kita tutup menggunakan daun ubi. Tujuannya agar pada saat mendidih nanti tidak meluap untuk keluar. Dan daun ubi juga memberikan rasa segar pada daging ayam. Oke pemirsa, untuk selanjutnya kita simpan bambu-bambu yang telah terisi dari tadi ke atas api ya pemirsa. Kita sandarkan. Yang kita gunakan adalah bara api, bukan seperti api yang menyala pada saat ini. Ini adalah pertama untuk menyimpan, nantinya akan kita lerai-leraikan menggunakan bara api agar ayam-ayam yang ada dalam bambu tidak hangus. Dan ingat pemirsa, kalau sudah disimpan di api harus kita jaga. Sorry pemirsa, harus buka baju nih karena memang panas kena bara-bara api ini. Dan ingat, jaga apinya selalu agar tidak hangus. Setelah 1 jam lebih, sekitar 1,5 jam, ini sudah matang ya pemirsa. Kita tinggal tunggu proses pengeringan. Oke pemirsa, setelah kurang lebih dari 2 jam akhirnya masak juga. Masak ayam di dalam bambu. Bagaimana rasanya? Wow, yang dijamin pasti enak. Karena masak ayam dalam bambu ini sudah komplit dengan bumbu-bumbu khas suku Dayak. Dan rasa daging ayam dalam bambu ini sangat gurih karena bumbu-bumbu yang ada pada daging ayam ini dicari secara alami dari suku Dayak. Pak Bor, gimana rasanya Pak Bor? Mantap.